Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk sama-sama kita di kegiatan ini. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu itu merupakan tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan keempat tahun 2022 Kota Tidore Kepulauan. Tugas saya ini adalah pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya bukan bertindak sebagai ahli ya, atau menggurui Bapak Ibu. Di sini kita nanti adalah berdiskusi. Saya mungkin menyampaikan sedikit materi-materi dulu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di budaya positif ini ada beberapa ya. Ini salam dan bahagia. Kemudian di sini yang pertama itu apa makna daripada budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Ya, kebetulan di sini tidak ada Ibu Swati, guru seni budaya. Ya, jadi mungkin ya kalau mungkin budaya yang sepemahaman saya itu kan adalah sesuatu yang dimulai dari kebiasaan, kemudian menjadi karakter. Nah, setelah menjadi karakter dan tertanam di dalam dan menjadi keyakinan ya, keyakinan kita semua itu bisa menjadi budaya. Jadi budaya itu terbentuk dari pembiasaan terlebih dahulu. Nah, setelah terjadi pembiasaan terus menerus menjadi karakter ya. Nah, setelah menjadi karakter dia akan menjadi budaya. Nah, di sini yang akan kita terapkan itu adalah budaya positif ya. Nah, apa itu budaya positif? Nah, jadi budaya positif di sekolah itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, ya, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini mungkin yang menjadi kalau saya kerisauan di sekolah kita ini, di mana anak-anak itu kan rasa hormatnya sangat kurang ya, rasa hormatnya sangat kurang, kemudian mungkin juga menjadi pribadi yang kurang kritis dan tidak bertanggung jawab. Nah, ini mungkin karena apa? Karena kita tidak menanamkan atau menerapkan budaya positif di sekolah itu. Nah, selanjutnya ini ada perubahan paradigma ini. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bukan tabula rasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa tabula rasa itu apa? Jadi tabula rasa ini pemahaman yang mengatakan bahwa anak-anak lahir itu seperti kertas putih, ya, bersih. Ya. Ada tidak yang setuju dengan teori ini? Ya, jadi pendidikan itu bukan tabula rasa. Ya, artinya bahwa anak-anak itu bukan sebuah kertas putih. Ya. Jadi semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi sebenarnya anak-anak itu lahir sudah punya bakat masing-masing. Ya. Jadi mungkin kalau memang kita masih lihat putih, tapi sebenarnya di situ ada garis-garis halus. Ya, garis-garis halus itu merupakan bakat. Ya, bakat dari anak-anak yang mana tugas kita sebagai guru untuk memperkuat bakat-bakat itu. Kemudian pendidikan itu adalah untuk pembentukan budi pekerti. Kemudian tugas guru menuntun. Yang tadi itu kan ada garis-garis halus itu, ya, yang anak-anak lahir sudah ada garis-garis halusnya itu. Nah, tugas guru adalah menuntut bakat tersebut karena garis-garis itu adalah bakat agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ya. Jadi tugas guru itu bukan menuntut anak harus begini, tapi kita menuntun, bukan menuntut, ya, tapi menuntun. Kemudian guru itu ibarat petani dan anak itu ibarat biji jagung. Jadi kan biasanya tuh kita mau anak-anaknya jadi begini, padahal anak-anak kan bukan bakatnya di situ, bukan keinginannya di situ. Ya. Contohnya kalau kita, jadi anak-anak itu seperti biji jagung, jadi jagung itu jangan kita berharap dia menjadi padi. Ya. Jadi kalau anak-anak jagung, berarti kita harus memberikan perlakuan sebagaimana kebutuhan jagung. Ya. Atau mungkin kayak sawi kan beda kalau kita antara sawi dengan kangkung. Ya, masing-masing punya perlakuan yang beda-beda. Seperti itulah anak-anak ini.
Jadi anak-anak itu seperti biji jagung. Jadi jangan kita jagung itu, tugas kita adalah merawat dan memeliharanya sehingga dia bisa menghasilkan jagung. Ya, maka dia butuh pupuk, dia butuh perawatan, dia butuh air. Dan kita jangan berpikir bahwa anak itu, ya, maksudnya anak itu sesuai keinginan kita. Ya. Artinya bahwa tugas kita adalah menuntun bibit jagung itu nanti tumbuh menjadi menghasilkan jagung. Ya, jangan menghasilkan, tidak akan mungkin dia menghasilkan beras. Kemudian dalam pendidikan itu harus ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kodrat alam dengan kodrat zaman. Kodrat alam ini ya tadi itu bakat, bahwa anak-anak kan punya bakat. Ya. Jadi kita mendidik anak-anak itu sesuai bakatnya, sesuai minatnya. Ya. Kemudian kodrat zaman. Jadi ini mungkin dari sahabat Ali juga ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kita tidak boleh mendidik anak-anak kita sesuai zamannya kita. Ya. Itu adalah suatu kesalahan terbesar. Mungkin bisa jadi dosa lagi. Ya. Kalau kita mendidik anak kita sesuai zamannya kita. Ya. Jadi kita harus mendidik anak-anak itu sesuai dengan zamannya anak-anak. Kodrat zaman. Jadi sekarang kayak macam sekarang ini kan teknologi. Ya, teknologi, kemudian kita masih pakai buku, suruh anak-anak mencatat, ya. Nah itu kan sudah bukan zamannya itu. Kalau mungkin kita dulu adalah CBSA, ya, atau apa. Nah sekarang kan ada kurikulum baru, kurikulum yang disesuaikan dengan zaman. Ya. Jadi zamannya anak-anak, zaman teknologi, ya. Berarti kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk pendidikan anak-anak. Kemudian, nah ini pendidikan itu harus berpihak pada anak. Pendidikan berpihak pada anak ini, maka salah satu contohnya itu kemarin mungkin ada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa kita fokuskan kepada kebutuhan anak. Karena saya yakin kalau kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya anak, pasti anak akan merasa senang. Ya, karena itu sesuai kebutuhannya. Contohnya kan ada beberapa kebutuhan anak itu bisa dilihat dari kebutuhan belajarnya, kemudian minat, ya, kesiapan belajar, kemudian minat belajar dengan profil belajar. Ya. Kalau bersifat kesiapan belajar, ya, kesiapan belajar ini kan kita bisa lihat sejauh mana kemampuan anak, tingkat pemahaman anak-anak terhadap materi tersebut. Ya. Jadi kalau contohnya ada anak-anak yang dia sudah bisa menjelaskan atau pemahamannya sudah tinggi. Nah, kita kasih kebutuhannya yang berarti yang lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian anak-anak yang masih pengetahuannya masih rendah, ya berarti kita kasih materi-materi yang artinya bahwa begini. Kemarin juga saya diskusi dengan teman-teman saya, dengan fasilitator, itu bilang, Pak, kan ada KD, ya, KD-nya kan ada tuntutannya, kompetensi dasar harus di ini, ya. Terus bagaimana kalau C3 terus saya mengajarnya masih C1, berarti kan KD tidak terpenuhi, tidak tercapai, ya. Nah, tapi ternyata begini, yang dimaksud di situ bagaimana kita sesuaikan dengan kesiapan belajar anak-anak. Jadi kan ada anak-anak yang mungkin tingkat analisisnya sudah tinggi, maka kita kasih pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang lebih kompleks, ya. Yang lebih kompleks. Sementara kalau anak-anak yang masih kemampuannya pengetahuannya masih rendah, berarti kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Jadi antara abstrak. Kalau mereka sudah berpikir abstrak, berarti kita harus kasih kompleks pertanyaannya yang lebih sulit lah tingkat kesulitannya. Kemudian kalau anak-anak masih bersifat konkret, ya, itu berarti kita kasih soal-soal yang atau pertanyaan-pertanyaan yang dasar saja, yang mudah. Mungkin contohnya kita di sini, mungkin saya Bapak Ibu biasa mengeluh dengan ratisa, ya, ratisa. Jadi ratisa yang agak, ya. Jadi maksudnya kita jangan samakan ratisa dengan teman-teman yang lain. Kemudian jangan kita membuat satu tujuan, ya, satu tujuan bahwa semua anak-anak harus mencapai tujuan itu. Jadi nanti ratisa tujuan pembelajaran tujuannya lain juga lagi, ya. Mungkin dia levelnya sampai di ini saja. Penting dia sudah bisa memahami, ya, bisa memahami, ya sudah cukup dia di situ. Tapi kalau yang lain mungkin dia sudah harus mengaplikasikan atau bagaimana, ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu jadi namanya pendidikan itu harus berpihak pada anak.
Kemudian ini ada perubahan paradigma. Ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, ya, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini tugas sekolah ya. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini lazimnya disiplin dikatakan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Jadi ini ada paparan dari Goshen, ya, William Gosser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu adalah ilusi, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya ini ada teori respon, stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Contohnya mungkin Ibu ya bisa lakukan. Nah, Ibu ya di telapak tangan kanan itu membayangkan ada sesuatu yang paling berharga. Ibu ya tutup ini. Ya. Nah, sekarang Ibu ya bisa buka. Sebenarnya kan ada sesuatu yang sangat berharga. Mungkin ada rahasia, ya. Ada rahasia di dalam tangan ini, kan? Nah, maka pasti kita akan berusaha untuk menutupnya. Ya. Mungkin nanti ada yang membujuk, ya, memaksa, tapi ibu ya akan tetap mempertahankannya. Nah, itu artinya bahwa ada kontrol dalam diri, bahwa seseorang itu tuh bisa mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ibu ya akan membuka atau tidak itu tergantung dari ibu ya. Dan mungkin tergantung dari seberapa besar rahasia itu. Ya. Kalau rahasia sekali pasti kita akan berusaha untuk menutupnya. Dan itu tidak bisa dikontrol orang lain, kita yang mengontrol diri kita. Nah, ini nanti arahnya ke motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, ya, untuk pembentukan budaya positif nanti. Nah, jadi kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu adalah dari teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol kita berusaha memahami. Nah, jadi ini guru harus menanamkan ini, teori kontrol. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami pandangan siswa terhadap dunia ini bagaimana, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, mungkin ketika anak-anak berbuat salah, kalau teori respon itu melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau teori kontrol itu mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak-anak marah atau apa itu kan pasti ada tujuannya. Ya, supaya apa? Mungkin dia butuh kasih sayang, ya, butuh didekati, butuh dihargai. Akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Yang teori kontrol itu menyatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kan biar bagaimanapun kalau kita sendiri yang tidak mau berubah tidak akan berubah. Ya, tapi kalau diri kita mau berubah pasti akan. Nah, makanya itu bahwa diri kita inilah yang bisa mengontrol diri kita. Mau kemana kita? Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kolaborasi itu teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan terbaik. Kemudian kalau di stimulus respon itu model berpikir menang dan kalah. Kemudian kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang, supaya anak-anak tidak merasa kalah. Ya. Nah, apa makna disiplin? Apa makna disiplin? Oke. Jadi kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu kita tidak gunakan sama sekali hukuman ini.
Nah, jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Ya. Jadi memang untuk disiplin ini butuh adalah dari dalam, ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi motivasi itu ada dua, ya, motivasi eksternal dengan motivasi eksternal, ya. Nah, kalau di sini untuk menghindari, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, berarti itu dia masih motivasi eksternal. Apa kira-kira maksudnya kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi? Ya, gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sementara kalau motivasi internal tujuannya untuk disiplin positif, itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Biasanya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya. Saya akan menjadi apa, ya. Itu adalah motivasi dari ini. Kalau yang tadi yang eksternal itu apa yang akan terjadi kalau saya melakukannya. Kemudian apa yang akan saya dapatkan. Berarti kan masih luar, masih dari luar, ya, masih untuk apa? Pengaruh dari luar. Nah, kalau internal itu ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukannya. Nah, di sini ada pembagian yaitu mulai dari keyakinan kelas, peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif, lingkungan positif sampai pada ke budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin baru ya tentang keyakinan kelas. Kemarin saya dengan Ibu Mar di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita sudah mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas ini. Dan alhamdulillah itu karena keyakinan kelas ini kan bukan dari guru, tapi muncul dari siswa sendiri. Ya. Jadi itu lebih apa ya, kita ketika mengajar lebih senang. Lebih senang karena kita tidak perlu mendisiplinkan mereka sendiri yang disiplin dengan peraturan mereka. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Mungkin saya tanya Ibu Ju. Ibu Ju, kenapa menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan? Bukan karena takut polisi, ya, bukan karena nanti ditangkap sama polisi kemudian diproses lagi, ya. Berarti yang apa yang disampaikan oleh Ibu Ju itu adalah motivasi dari dalamnya, dari diri sendiri. Nah, karena kalau mungkin saya jika naik motor biasa tak pakai helm, nanti kita lewat belakang supaya ternyata itu berarti bukan kesadaran dari diri. Karena saya sering bilang, ini kan untuk keselamatan, ya. Jadi itu ada dua faktor kenapa kita menggunakan helm. Nah, kalau karena takut polisi berarti masih motivasi eksternal, ya. Nah, tapi kalau karena untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, nah berarti kan itu adalah motivasi dari dalam, dan saya yakin itu akan terbentuk, ya. Itu kedisiplinan itu akan terbentuk kalau dari dalam. Kan kalau dari luar tidak ada polisi sudah Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen 1988,
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya. Seseorang akan merasa lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi inilah tujuannya kita Bapak Ibu, bagaimana membangun dari siswa-siswa kita ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Ya. Nanti bagaimana caranya? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal, bersifat umum, ya. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi jangan sampai 10, 20, itu akan siswa bingung, ya, siswa bingung untuk menghafal keyakinan kelas mereka. Apa yang menjadi keyakinan kelas. Jadi mungkin cukup 3 atau 4 keyakinan kelas, saya kira pembelajaran akan berjalan dengan baik, ya. Kemudian keyakinan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat keyakinan kelas lewat curah pendapat, ya. Jadi peraturan maksudnya bukan muncul dari guru, tapi keyakinan kelas itu muncul dari mereka sendiri. Contohnya kemarin kami melakukan pembelajaran itu, sebelum saya melakukan pembelajaran, saya bentuk dulu keyakinan kelas. Contohnya apa? Anak-anak sebelum kita belajar, kita bentuk keyakinan kelas dulu. Nah, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran ini apa yang menjadi harapan kalian? Supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, dengan lancar. Ada anak-anak bilang, pada saat belajar tidak boleh bermain HP, atau pada saat belajar tidak boleh bermain game. Berarti itu satu keyakinan. Kemudian pada saat belajar tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, pada saat kegiatan itu berjalan, kemudian ada satu teman yang mengganggu, nah kita tidak usah langsung kasih apa keyakinan kelas kita. Oh, tidak boleh mengganggu teman. Nah, berarti itu kan dia sudah, maksudnya itu terbentuk dalam diri mereka. Nah, ini mungkin Bapak Ibu saya harapkan bahwa pada saat kegiatan pembelajaran bentuklah keyakinan kelas, ya, karena keyakinan kelas ini sangat-sangat penting untuk anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas itu kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada keyakinan kelas yang sudah tidak relevan, berarti kita harus revisi. Nah, ini peraturan, ya. Kalau peraturan itu ini contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kita ingin membentuk dalam diri siswa itu adalah rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu tujuannya ia kerjakan kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya, itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, itu kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Itu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh membuat, ya, Bu Maria kemarin kita juga sempat. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Kita berikan anak-anak catatan-catatan, mereka menulis kemudian menempelkannya di papan tulis. Kemudian guru tinggal membacakan dan menjadi keyakinan kelas. Jadi guru membimbing, ini langkah-langkahnya. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Selanjutnya ini, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Guru dan siswa menandatangani, ini kita kemarin tidak sempat, ya, karena waktu juga yang ini, kita tidak sempat menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mungkin nanti kedepannya Ibu bisa melengkapi, ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini ada beberapa hal. Kemudian di sini, ya, Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ya,
termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Ada yang lain? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ketika kita kasih anak-anak, itu apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ibu ya, ingat ya, Ibu ya konsekuensi, Ibu Ain hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah, hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret, mengganti kertas, konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukumannya, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah, itu hukuman. Jadi sekarang, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Nah, kira-kira apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Ibu Ain mungkin bisa kasih pendapat apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi, supaya nanti kita harus menghindari hukuman ya. Nah, tapi kita mengharapkan adalah konsekuensi dari perbuatan anak-anak, perbuatan anak. Jadi apa perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman. Siapa tidak bisa pendapat? Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Tadi kan tadi jelas kan? Oh, kalau ini tuh konsekuensi, kalau ini tuh hukuman. Nah, kira-kira apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Karena sebaiknya itu kita memberikan adalah konsekuensi. Karena kalau hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan, ya. Contohnya ini tadi, mencatat 10 kali, 100 kali kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan, itu kan tidak ada hubungannya dengan mungkin sama dengan kalau terlambat suruh pungut sampah, itu kan hukuman, bukan konsekuensi. Tapi coba kita lihat ini, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensinya karena kamu sudah coret-coret teman punya, nah kamu harus ganti. Berarti kalau konsekuensi ada hubungan antara tindakan dengan hal yang harus diterima. Sanksinya ya. Kalau hukuman itu hukumannya apa? Perbuatannya A, tindakan yang harus dilakukan B, ya. Berarti kan itu hukuman itu tidak ada hubungan dengan tindakan yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi, nah ada hubungan. Ya, ada. Contohnya begini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya. Ya. Jadi bukan bilang kamu sudah anak-anak kasih tumpahkan air kemudian disuruh push up, kan tidak ada hubungannya. Kalau push up itu hukuman, tapi kalau kita sekarang bersihkan karena konsekuensi dari perbuatan kamu itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman tadi ya kasih tumpah air terus dihukum push up, ya. Jadi nanti kalau kita mungkin nanti ada anak-anak yang ya itu makanya kita harus cari kira-kira kalau anak-anak terlambat konsekuensinya bagaimana, yang ada hubungannya dengan terlambat itu. Ya mungkin nanti bisa di kegiatan segitiga restitusi kita temukan. Oke. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Melap meja itu kan sesuatu yang harus terjadi. Gitu. Tapi itu tapi tidak menyakitkan. Ya. Mungkin sakit juga tidak lama. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sementara kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak benci kedisiplinan, benci datang terlambat, datang cepat itu dia benci. Kemudian anak menghargai disiplin, kita kasih konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu adalah paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Hukuman membuat anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya, hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, ini ada kebutuhan manusia. Untuk bertahan itu ada 4 kebutuhan. Kebutuhan cinta kasih diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Untuk yang materi ini nanti saya kasih modulnya. Ini sangat bagus juga. Contohnya ini, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang karena dengan makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Ya. Jadi mungkin kayak yang siswanya yang sering bolos-bolos ini. Ya. Coba Ibu panggil, Ibu panggil dan lakukan ini. Ibu cari tahu kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Rizky, ya, Rizky dengan Andi ini. Ya. Contohnya apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhan Anda bertahan hidup, ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang teman jadi memperhatikan dia. Nah, berarti dia butuh apa itu? Cinta dan kasih sayang, butuh perhatian. Ya. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Apabila jawaban Agus karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawa oleh ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kalau dikasih makan-makan itu terus kan tidak bosan, jadi akhirnya diambil teman punya. Ya. Harusnya orang tua mungkin dia untuk pilihan. Karena ibu saya malas karena saya bawa bekal itu terus. Ya. Oh dia butuh pilihan itu. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Dia senang lihat orang menderita. Jadi ada tadi 4 ya, ada 4 kebutuhan: bertahan hidup, ya, penguasaan, kekuasaan, ya, kemudian cinta kasih, kesenangan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Nah, jadi posisi kontrol itu untuk guru itu ada 5 ya. Ada sebagai teman, ya, sebagai teman, kemudian pembuat merasa bersalah, teman,
sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, saya tidak perlu jelaskan semua, tapi yang diharapkan di sini saya sampaikan bahwa yang diharapkan guru itu adalah sebagai manajer, ya. Guru jangan sebagai teman, ya. Guru jangan sebagai teman, guru jangan sebagai penghukum, guru jangan sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian jangan sebagai pemantau, tapi yang pas untuk guru itu adalah sebagai manajer. Nah, kalau untuk sebagai manajer, guru berbuat kalau yang penghukum menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan kalau manajer itu dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu lakukan hal ini? Kenapa? Kemudian guru berkata, ya, kalau yang penghukum ini mungkin kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum. Nah, kalau guru sebagai merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Berarti kan maksudnya, aduh saya sudah membuat ibu stres. Berarti kan dia membuat anak merasa bersalah. Iya. Ini so bikin saya bagaimana sampai iya. Nah, itu merasa membuat anak merasa bersalah, ya. Kemudian kalau sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu kan sebagai teman. Nah, ayo dia kita sekolah demi ibu supaya kepala sekolah dia apa sama. Itu berarti guru sebagai teman itu juga harus dihindari. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu biasanya apa peraturannya? Ya. Peraturannya apa? Nah, itu dia pemantau. Sedangkan kalau manajer, nah, apa yang kita yakini? Ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Iya. Tapi begini, kan kita mungkin di dalam kegiatan pembelajaran mungkin ada anak-anak yang membuat kesalahan. Nah, itu kita bisa melakukan, kita panggil, baru kita lakukan tindakan segitiga restitusi. Di kegiatan segitiga restitusi ini tuh kita bertindak sebagai manajer. Ya. Jadi hindari kata-kata yang membuat anak-anak bersalah. Gara-gara kamu ini ibu begini. Ibu kolesterol naik, asam urat naik. Padahal ibu seminum etawalin. Berarti kita merasa bersalah, ya Allah, ibu sudah beli etawalin baru. So bikin ibu apa lagi? Anak-anak kan merasa bersalah, ya. Kemudian kalau teman itu bilang, ayolah berubah demi ibu, ya, demi ibu, demi bapak. Berarti kan dia sebagai teman itu juga harus dihindari. Sekarang, apa itu restitusi? Nah, ini saya sesuatu hal yang luar biasa juga, materi yang saya dapatkan ini adalah segitiga restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu bisa cari di YouTube. Nah, ada banyak tugas-tugas CGP yang sudah diupload di YouTube. Itu tentang segitiga restitusi, mungkin bisa jadi bahan referensi buat kita ketika menghadapi anak-anak. Ya, harusnya begini. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya. Ya. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi kesalahan. Ya, validasi kesalahan yang ketiga saya lupa. Sebentar ada. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ya. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan karena bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri.
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu adalah ciri-ciri restitusi. Tapi kadang mungkin saya waktu pertama di sini juga disampaikan bahwa anak-anak di sini tuh, karakter orang di sini tuh harus dilap, harus dipukul, harus di ya. Dan akhirnya 10 tahun saya di sini juga tidak ada perubahan, terus anak-anak dipukul. Ya. Anak-anak harus di, nah, mungkin itu yang harus kita ubah, ya. Kita ubah dengan cara restitusi ini. Karena maksudnya coba bayangkan kalau diri kita sendiri saja ya, kalau diri kita sendiri, kemudian kalau kayak macam di hati kan rasa tidak enak, kan? Tapi kalau kita mungkin dipanggil kemudian diajak berbicara dengan yang baik, pasti saya rasa kita juga orang dewasa kan maksudnya akan merasa senang, merasa dihargai dibandingkan di depan umum kita dibentak-bentak. Seperti juga anak-anak ini saya. Nah, jadi pertama itu adalah yang paling bawah itu adalah ini segitiga restitusi. Pertama itu langkah pertama kita harus menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini bisa kita bilang begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu pernah membuat kesalahan. Nah, di situ kan dia menstabilkan identitas, dia bilang, oh artinya bahwa bukan cuma saya yang salah, Bapak juga bisa salah, orang lain semua juga bisa salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian setelah itu adalah menanyakan keyakinan. Makanya tadi dibutuhkan adalah keyakinan kelas ini harus dibuat, ya. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Nah, pertama nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Oh, tadi tidak harus menghormati, ya, menghormati orang lain, menghargai orang lain, harus sabar, ya. Itu nilai-nilai yang disepakati. Nah, kamu ini menjadi orang seperti apa? Kan dia sendiri akan menemukan. Nanti Bapak Ibu bisa latihan segitiga restitusi ini. Nah, ini contoh dokumentasi segitiga restitusi. Kita menangani anak bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita mengajak anak-anak, ya, memanggil anak-anak, kemudian kita lakukan segitiga restitusi. Nanti tahapannya nanti Bapak Ibu bisa. Itu lihat. Yang dipanggil itu yang bermasalah atau? Ya, yang bermasalah. Contohnya pada saat ujian ada yang nyontek temannya. Nah, setelah selesai ujian kita panggil. Kita panggil. Kemudian tanyakan, tadi kamu berbuat salah tidak? Kalau dia tidak tahu kesalahannya apa, ibu bisa pancing. Tadi kamu melihat tugas apa? Jawaban teman kamu kan? Dan oh iya bu, nah kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Oh, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu jawabannya. Berarti di bagian restitusi itu diawali dari keyakinan tadi. Iya. Kesepakatan ya, dulu. Harus ada keyakinan kelas. Ya. Kesepakatan antara guru dengan siswa sebelum melakukan proses pembelajaran. Bahkan kalau perlu ada namanya keyakinan sekolah. Ya. Nah, keyakinan kelas nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Ya. Jadi contohnya tadi ada yang nyontek. Nah, yang nyontek kita panggil, kemudian kita nyontek itu bukan kamu, Bapak juga dulu waktu sekolah pernah nyontek. Sebenarnya barang ini bukan barang baru sih, barang lama, cuma namanya saja yang mungkin berubah. Jadi kalau yang lama itu kita kenal dengan peraturan, norma dan aturan itu. Jadi kalau norma yang sekarang dikenal dengan keyakinan. Mungkin seperti itu. Ya, seperti itu lah. Maksudnya kayak keyakinan mungkin sekarang lebih enak ya, karena keyakinan maksudnya kayak apa yang ada di dalam diri kita. Iya. Norma. Sekarang istilah dengan keyakinan. Norma itu kan aturan-aturan, pemahaman, aturan. Ya. Nah, jadi kalau segitiga restitusi contohnya ada anak yang nyontek, ya. Kemudian kita lihat yang dia pada saat itu saja. Mungkin di situ ditegur biasa saja, tapi nanti dipanggil. Terus kenapa? Tahu tidak kenapa Bapak panggil kemarin? Oh, tidak tahu. Oh, tadi kamu nyontek pekerjaan teman kamu ya waktu ujian. Oh iya, itu kenapa? Oh, tadi malam saya tidak belajar.
pasti main game atau apa. Oh ya, Pak, tadi malam saya main game. Saya main game, kemudian saya tidak sempat belajar. Nah, ini kan sudah memvalidasi, ya, sudah memvalidasi kesalahan. Nah, kamu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Oh ya, karena tadi malam saya tidak belajar, saya bermain. Nah, kemudian kira-kira nilai-nilai apa yang kamu langgar, keyakinan apa yang kamu langgar, kejujuran, ya, kejujuran. Karena kan kalau nyontek tidak jujur, ya. Nah, kemudian nanti kita kira-kira apa solusinya. Ya. Nah, solusinya ya saya harus belajar, saya harus mengurangi bermain game, ya. Itu sebenarnya pada malam sebelum ujian saya harus belajar, ya, belajar, saya harus fokus untuk ini. Kemudian saya tidak boleh menyontek tugas teman, ya. Saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap yang saya mampu. Nah, itu kan sudah ada solusinya, ya, karena dia sudah mengetahui nilai-nilai apa yang dia langgar. Nilai-nilai yang mereka langgar adalah kejujuran, ya. Kemudian nanti kapan, kita tanya lagi kapan kamu akan memulainya. Nanti anak-anak bilang, mulai hari ini saya tidak akan nyontek lagi, mulai hari ini saya harus jujur. Ya, seperti itulah segitiga restitusi. Artinya bahwa bukan dari kita, tapi anak-anak sendiri yang menemukan solusi atas masalah. Ya, dan dia tidak merasa terhina lah, dia tidak merasa dihukum karena hal itu muncul dari dirinya sendiri. Dan ini kalau segitiga restitusi ini berarti kita sudah menerapkan kontrol manajer, ya, sebagai manajer. Boleh kembali ke tadi yang ada gambar anak-anak sementara praktek. Membuat keyakinan kelasnya. Iya, keyakinan kelas tadi. Nah, ini itu apa saja yang ditulis? Itu per individu. Ya. Jadi yang ditulis itu adalah harapan-harapan dari siswa, ya, harapan-harapan dari siswa tentang pembelajaran. Apa menjadi harapan? Termasuk sanksi tadi. Kalau sanksi tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Lalu kalau misalnya dalam proses pembelajaran terus ada yang membuat pelanggaran, maksudnya ribut atau bermain, bagaimana? Kalau saya kemarin ya pasti sudah ingat kan keyakinan kelas kita pertama itu. Kalau masih ribut nanti kasih diam saja, nanti sebentar anak yang ribut itu panggil. Nah, lalu yang ditulis siswa itu apa? Itu yang ditulis itu adalah harapan. Harapan, maksudnya? Jadi contohnya begini, apa sih harapan kita hari ini, ya, pembelajaran hari ini? Siswa tidak boleh ribut. Jadi mereka tulis di situ, siswa tidak boleh ribut. Nah, kalau siswa tidak boleh ribut itu nilai apa yang dituju? Artinya menghargai kan? Menghargai, karena kalau kita ribut kita tidak menghargai teman kita yang mungkin serius belajar. Jadi keyakinan yang ditanamkan adalah rasa menghargai. Itu setiap pertemuan harus bentuk ya. Oh, tidak. Mungkin bisa pada awal pembelajaran awal semester lah. Mungkin ini kan kita sudah ada di ujung semester ini. Saya berharap semua bahwa untuk ke depan kita coba terapkan ini. Ya, kita coba terapkan ini. Mudah-mudahan bisa mengubah, ya, bisa mengubah. Ya, kita berusaha saja lah, karena kita tidak bisa mengubah orang yang mengubah aula, tapi kita yang berusaha. Ya, kita berusaha untuk menerapkan membuat keyakinan kelas ini, ya, membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian nanti diterapkan di pembelajaran satu kali saja. Satu kali sampai selesai. Ya, sampai selesai. Dalam satu semester. Tapi bisa saja di pertengahan kita ada revisi lagi. Mungkin ada perubahan di kelas. Kita kayaknya butuh perubahan keyakinan kelas ya. Karena masalahnya ketiga proses yang dilaksanakan, akhirnya kan ada beda-beda. Iya. Harapan dari siswa itu kan ada beda-beda. Iya. Makanya saya bilang kalau namanya keyakinan kelas itu terus-menerus itu bisa tidak. Karena maksudnya keyakinan kelas ini kan bersifat universal, ya, Universal, bersifat universal, jadi kan sesuatu yang umum, ya, yang umum. Nanti pada saat mungkin
berjalannya kegiatan pembelajaran minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, kayaknya ada perlu kita revisi deh, ya. Kita perlu tinjau ulang keyakinan kelas kita. Mungkin ada yang kurang. Ya, makanya ini dilakukan pada satu kali pertemuan saja untuk menjadi keyakinan kelas kita untuk satu semester ke depan. Ada revisi baru itu. Ya, ada revisi baru ini. Kalau setiap pertemuan bikin itu kan itu butuh waktu 15 menit lagi mungkin untuk membuat keyakinan kelas, jadi cukup satu kali saja. Dan mungkin kalau kita buat keyakinan sekolah juga bisa. Kita kumpul anak-anak supaya nanti peraturan itu muncul dari dia sendiri. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, nah muncul nanti kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Ya. Ya. Kesepakatan ya. Mungkin ada keyakinan ruang guru. ya nanti keyakinan. Bukan. Ya, Ini bentuk kesepakatan sebenarnya. Jadi sebelum memulai satu kegiatan itu biasanya yang menjadi manajer itu dia memimpin. Kita harus membuat suatu kesepakatan supaya dalam proses yang nanti kita lakukan atau kegiatan yang dilakukan sampai pada akhirnya itu tidak ada yang membuat pelanggaran. Itu sebenarnya inti dari karena kan maksudnya keyakinan kelas ini kan kalau muncul di dalam diri kita kan maksudnya kita berharap bahwa motivasi itu muncul dari diri siswa, ya, bukan karena ada faktor dari luar. Nah, karena itu maka bentuklah keyakinan. Ya. Oh, kenapa sih kita begini? Karena kan anak-anak ini kan masih proses pendidikan, ya, masih proses pendidikan yang butuh bimbingan, pendampingan. Dan ingat tadi apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Itu yang paling penting saya rasa, bahwa pertama bahwa bukan tabula rasa, ya, bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa, artinya anak itu bukan kertas yang kosong. Anak itu sudah punya bakat sebenarnya, cuma mungkin anak itu adalah kertas kosong yang ada garis-garis halus. Nah, garis-garis halus itu tugas guru untuk menguatkan, memperjelas itu. Iya, seharusnya ini kalau diskusi atau oh iya, bisa silakan. Ya, so habis saya punya materi sudah habis. seharusnya ini Pak Arfan, kita harus ini praktek langsung biar kita lebih paham lagi. Oh, Nanti Bu, bagaimana? nanti Umar sudah kemarin saya sudah di apa? sebagai siswa kan? Bukan berarti sebagai siswa tapi tinggal guru dan Oh, seperti itu. Maksudnya itu sudah disiplin kehadiran itu. Jadi dengan pola ini kan masing-masing guru menulis keyakinannya, pendapatnya di situ. Kalau misalnya saya membuat pelanggaran, tidak disiplin dalam satu minggu atau dalam satu semester, kira-kira saya buat apa sebenarnya? Nah, dari catatan itu menimbulkan keyakinan diri bahwa oh, kalau begitu jangan saya terlambat biar jangan saya membuat dapat sanksi yang tadi saya sudah tulis. Sudah bikin bedengan nih. Berarti pada intinya paradigma berpikir guru-guru itu harus diubah. Iya, mindset harus di. salah satu instrumennya kan. Tapi susah. Kalau tadi aku bilang terbiasa melanggar susah bikin keyakinan. Bisa, ini kan baru mulai dengan dulu seperti itu. Ya, tunggu Pak Ustaz tadi bagaimana? Terima kasih kesempatan mereka. Yang pertama itu yang saya mau sampaikan. Saya lihat ini membentuk keyakinan dalam suatu kelas ini atau sekolah sangat bagus ya. Yang menjadi pertanyaan saya pertama, kira-kira ketika dalam satu kelas itu jumlah siswanya 1 atau 2 orang itu apakah dia bisa efektif dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam membentuk apakah dengan berbicara keyakinan kelas, apakah ini bisa juga diaplikasikan untuk sebuah organisasi ataukah sebuah lembaga atau institusi, contohnya organisasi di pramuka, di OSIS, apakah bisa juga seperti itu, ataukah mungkin di lembaga atau institusi sekolah, contohnya tadi yang saya sampaikan
maksudnya mungkin kepala sekolah ada supaya dia bersedia. Nah, kita bentuk yang seperti itu supaya bisa menimbulkan kesadaran ya, atau rasa tanggung jawab di sini yang masing-masing. Mungkin bisa kita coba ya. Itu yang masuk konsekuensi. Itu awal semester. Awal Bukan sebenarnya bagus ya untuk kita coba ya. Iya. Kita coba dulu. Tidak buat FPP. Iya, Salah satu konsekuensi apa? Mungkin itu apa saya ya. Iya. Sedikit apa? Usulan. Ya, betul. Ya, makasih Pak Isra. Ya, jadi kalau untuk keyakinan kelas ini saya rasa tidak perlu bilang harus banyak siswa atau sedikit, satu siswa juga bisa. Artinya bahwa kesepakatan antara kita dengan mereka. Nah, gitu. Contohnya mungkin harus hadir ya, maksudnya harus hadir pas jam 7.15, kan jam 7.15 ini. Nah, kita buat kesepakatan dengan satu orang itu. Ya. Satu orang itu. Jadi kalau dia terlambat kita tanya. Kalau kita jangan ngomong kenapa terlambat, kita dulu cari apa? Cari apa penyebabnya apa ya. Gitu. Jadi kemudian keyakinan kelas ini nanti kan arahnya ke segitiga restitusi. Ini bisa juga diterapkan di rumah tangga dengan anak-anak. Jadi ibu, bapak, ibu dengan anak-anak bisa bikin. Ya, jadi kalau anak-anak berbuat salah jangan langsung dipukul, panggil bicara baik-baik. Mungkin ibu, bapak bisa latihan di situ. Kenapa kamu melakukan ini? Coba bicara baik. Sudah datang. Sudah datang. Sudah berulang-ulang, sudah itu. Saya tapi segitiga pusing gampang kan. Ya mungkin karena mungkin ibu belum apa ini, kita jadi coba bikin. Ya mungkin tadi dari segitiga restitusinya itu mungkin ada tahapan-tahapan yang kemudian ibu belum bikin keyakinan rumah. Coba ibu bikin dulu keyakinan rumah. Ibu dengan anak, ibu punya anak 2. Ayah pulang tidak boleh lewat jam sekian. Kalau keluar tidak boleh lewat jam sekian. Konsekuensinya Nah, itu kan apa? itu apa? Itu kan keyakinan di rumah, tak? Keyakinan di rumah. Karena ibu belum bikin keyakinan, ibu anak kan tidak ada dan oh iya. Ada kesalahan. Jadi bikin. Iya. Ya. Atau mungkin konsekuensinya kalau pulang jam 10 tidur di luar. Nah, gitu. Ayat di luar Karena ayat. kan pintu sudah dikunci. Nah, jam 9 pintu sudah dikunci. Jadi kalau pulang jam 10 tidur di luar, tidur di teras. Itu konsekuensinya. Ya. Kalau terlambat di luar dari jam 10 itu Iya. baru dapat Dapat hukuman. hukuman, dapat. Nah, Jangan kasih hukuman konsekuensi. Makanya kita ini kan harus mencari konsekuensinya apa. Ya. Jangan kasih hukuman. Ya. Hindari, tadi dikatakan bahwa kalau perlu hukuman itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah konsekuensi. Ya, jadi kembali tadi Pak Iska. Dan ini pun bisa juga kita terapkan di, maksudnya bukan hanya nanti di kelas yang banyak atau sedikit 1 orang atau 2 orang siswa pun kita masih bisa menerapkan keyakinan kelas. Dan mungkin keyakinan kelas itu tidak sebanyak kalau kita kan kalau cuma 1 berarti mungkin kalau kayak menghargai ribut, kalau ribut sendiri kan tidak ini ya. Mungkin ada yang lain, kalau nanti banyak itu kan baru dari ribut, ada saling menghargai atau yang lain. Jadi yang paling pertama untuk membuat segitiga restitusi ini, yang pertama harus ada keyakinan dulu, ada keyakinan kelas, ya, ada keyakinan sekolah. Kalau tidak ada keyakinan sekolah, anak-anak juga bingung, yang mana yang saya langgar. Dan keyakinan kelas itu juga harus muncul dari diri siswa sendiri. harus ada keyakinan diri. Aduh. Ya, oke Bapak Ibu, saya kira ada Ustaz. Terima kasih kesempatan diberikan. Sangat bagus menyangkut dengan keyakinan kelas, terus segitiga institusi. Kalau kembali ke kelas nih, saya sebagai wali kelas, Ya. contohnya seperti 2 siswa ini nih saya kasih apa nih, hukuman atau
Konsekuensi. Kalau konsekuensi itu bagaimana dia punya ini kepada dua anak yang paling hebat. Ya makanya Bukan mati. kita ya, jadi makanya Ibu Ustazah ya, coba apa nanti di semester berikutnya Ibu buat keyakinan keras ya, jadi anak-anak semua itu ada 4 orang ya, Iya, 4 orang, ibu bikin keyakinan keras dengan mereka. Siapa? Ya jadi ibu buat keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas sudah terbentuk, anak-anak melanggar keyakinan kelas, nah barulah ibu harus menjadi manajer, ya, harus menerapkan segitiga restitusi itu. Kita coba saja, ya. Karena maksudnya begitu, kita tidak bisa mengubah. Hati ini kan cuma Allah saja yang bisa bolak-balik, nah, tapi kita tidak akan pernah bisa. Jadi kalau kita berharap anak-anak itu dia pintar, cerdas, itu tidak akan pernah bisa. Ya. Karena semua itu kan dari yang di atas. Nah, tapi kita sebagai manusia, kita sebagai guru harus berusaha dulu. Oh, minta maaf, saya sudah ceramah Ustaz. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Oh, ada ya. Tadi ada gambar apa tuh yang peraturan kelas, terus keyakinan. Oh iya, yang bulat-bulat itu. Iya. Kalau ada keyakinan kelas, berarti peraturan kelas tuh nggak usah. Atau keduanya jalan sama-sama. Enggak, kalau peraturan itu kan sebanyak bagaimana ya kalau Kayak peraturan? kan ada tata tertib. Iya, Iya. tetap di Tapi itu kan maksudnya kayak makan Kelas di kelas. lebih bagus di keyakinan. Itu kan peraturan itu kan aturan-aturan yang mengatur kita untuk disiplin. Ya, ya. Kalau keyakinan makanya kita harus membentuk keyakinan, karena kalau keyakinan itu kan muncul dari dalam diri. Jadi kita anak-anak melakukannya karena motivasi dari dalam. Datang 15 menit sebelum 15 menit sudah berada di depannya. Nah itu kan peraturan. Apakah harus diiringi dengan keyakinan kelas saya supaya saya datang tepat waktu? Berarti keyakinan kelasnya apa? Ya, keyakinan kelasnya adalah yang sikap yang dituju itu kan adalah disiplin. Jadi anak harus disiplin, itu keyakinan kelas, kedisiplinan. Buat keduanya atau keyakinan kelasnya? Kalau Ini kan dia ya kan dari peraturan kelas kan ada ini keyakinan kelasnya apa? Ya, kayak tadi datang 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Nah, itu adalah peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Ya, keyakinannya adalah disiplin, ya, kedisiplinan. Tidak menyontek pada saat ujian, itu peraturan. berarti Keyakinan kelasnya apa? Kejujuran, ya, harus jujur. Jadi kalau keyakinan kelas itu berawal dari peraturan, ada aturan-aturannya begini, apa keyakinan apa yang dituju? itu kan dari situ. Iya. Oh, kalau saya konsekuensi. kalau saya dari datang jam 7 berarti saya disiplin. Ya. Kalau saya menggunakan masker berarti saya sehat dan selamat. Ya. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu, Mas Ana. Saya lagi. Oh, ya. Ini ya mungkin sangat bagus saya memang di kelas ini. Cuma mungkin untuk awal penerapan ini apakah kita bisa dalam pemberian konsekuensi dan hukuman bisa sejalan.
kita berbareng dulu, karena ini kan baru pertama kan. Iya. Supaya nanti ketika sudah berjalan mungkin hukumannya dikurangi sedikit, Dikurangi, oh, iya. konsekuensinya banyak. Ini kan kadang kalau kita secara kontrol Langsung mengubah ya. dari misalnya kita menghukum langsung konsekuensi itu kan kadang juga agak sulit ya. Ya. Contohnya mungkin disebut ketika karena sudah terbiasa dengan hukuman, Hukumannya. tiba-tiba mau langsung diubah menjadi konsekuensi, itu mungkin agak susah juga. Gimana kalau pokoknya berbarengan tapi dengan sedikit demi sedikit pengurangan hukuman, nah, konsekuensi harus banyak. Oke, saya sudah paham yang Pak Isra sampaikan. Ya, jadi memang seperti itu ya. Segala sesuatu kan tidak boleh langsung diubah secara begitu kalau tidak ada hukuman, ya. Tidak ada hukuman, semua harus konsekuensi. Jadi maksudnya kita harus lakukan secara bertahap. Karena kalau kita langsung ubah juga kita sendiri yang stres. Ya. Kita sendiri yang sebenarnya belum siap. Ya. Kita sendiri yang belum siap. Jadi memang segala sesuatu itu memang harus dilakukan secara bertahap. Ya. Tidak menghilangkan hukuman secara 100%, tapi mungkin hukumannya semakin dikurangi, ya. dikurangi nanti sampai akhirnya nanti kan kalau anak-anak semakin baik ya, semakin berkarakter, semakin bertanggung jawab, semakin memahami, semakin disiplin. Nah mungkin nanti akan yang muncul itu bukan hukuman lain tapi konsekuensi saja yang muncul. Ya. Oke. Bapak Ibu saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasi mendukung kegiatan saya selaku calon guru penggerak. Besar harapan saya mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini bisa kita terus lakukan untuk mempersiapkan kita menjadi guru yang baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyah Kari, guru kimia di SMK Negeri 3 Tidore Kepulauan. Saya sudah mengikuti penjelasan terkait dengan budaya positif yang disampaikan oleh rekan saya, Bapak Arfan, yang sangat jelas dan sangat mendetail sehingga saya dan rekan-rekan sudah memahami. Hanya saja kami berharap bahwa kegiatan ini bila perlu harus ada peningkatannya, kemudian bisa diterapkan di sekolah ini, baik itu kepada teman-teman guru maupun kita bisa bawa ke kelas dalam proses pembelajaran. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Arfan yang sudah memberi materi yang begitu bermanfaat untuk saya dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Badar dari kelas 3 Pertanian SMK Negeri 3 Tidore Kepulauan. Hari ini saya belajar produk kreatif kewirausahaan oleh Pak Arfan. Kami belajar tentang keyakinan kelas dan saya merasa pembelajaran ini sangat menarik dan senang karena awal-awalnya itu saya merasa bosan. Setelah diajarkan oleh Pak Arfan, saya merasa sangat senang dan tertarik untuk belajar terus.